Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Diong Syam. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suci Sepdikasari dari kelas 12E. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan tentang video biologi yang akan dibimbing oleh Ibu Devi Anggunsari, SPD, MSI. Mari ikut saya dalam video berikut ini. Di sini, tugas biologi yang saya buat adalah analisis kasus ketahanan tanaman kentang terhadap penyakit busuk daun dari kelompok 3. Baiklah, tujuan pembelajaran ada 5 poin yang saya ambil di sini. 1. Menjelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Yang kedua, menganalisis perubahan nukleotida pada DNA, mengetahui sintesis protein. Yang ketiga, menjelaskan peran dalam menentukan sifat organisme. Yang keempat, memprediksi pola pewaris sifat. Dan yang kelima, menyusun rekomendasi berbasis bukti untuk program pemulihan tanaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan DNA, gen, dan kromosom. DNA adalah molekul yang membawa semua informasi genetik untuk perkembangan fungsi pertumbuhan dan reproduksi organisme. Dan yang kedua, gen. Gen adalah unit dasar pewaris sifat yang terdiri dari sigma DNA dan memberikan instruksi bagi tubuh untuk membuat protein spesifik. Gen menentukan karakteristik fisik dan fungsi suatu makhluk hidup. Nah, yang ketiga adalah kromosom. Kromosom adalah struktur terbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel yang tersusun dengan DNA dililitkan oleh protein. Kromosom berfungsi menyimpan dan mengemas informasi genetik untuk fungsi tubuh serta diwariskan orang tua ke anak. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan nih, apa sih hubungan antara gen, DNA, dan kromosom tersebut. Baiklah, secara garis besar, DNA, gen, dan kromosom dapat diibaratkan seperti DNA merupakan molekul panjang yang menyimpan informasi genetik. Di dalam DNA terdapat gen-gen, yaitu sigma kecil yang membawa informasi untuk menentukan sifat tertentu. DNA yang berisi banyak gen kemudian menggulung dan membentuk struktur padat yang disebut dengan kromosom. Dengan demikian, gen adalah bagian dari DNA dan DNA tersusun menjadi kromosom yang berfungsi membawa serta mewariskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Urutan nukleotida di dalam DNA berfungsi sebagai kode untuk membentukkan protein. Setiap protein yang dihasilkan akan menentukan berbagai sifat pada tanaman seperti warna, ukuran, kemampuan bertahan hidup di lingkungan. Ketika terjadi perubahan pada ukuran nukleotida, maka informasi genetiknya ikut berubah. Perubahan ini disebut dengan mutasi. Mutasi dapat mempengaruhi proses pembentukan protein sehingga sifat tanaman yang dihasilkan juga bisa berubah. Karena itu, memahami urutan DNA dan mutasinya sangat penting dalam program pemulihan tanaman. Dengan mengetahui perubahan apa yang terjadi pada DNA, kita dapat memprediksi atau bahkan menghasilkan tanaman yang sangat menguntungkan dan lebih baik. Nah, yang pertama, DNA berfungsi sebagai cetak biru yang menyimpan urutan basa nitrogen. Bagian DNA ini kemudian digunakan sebagai template dalam proses transkripsi. Pada tahap transkripsi, urutan pada basa dapat dihasilkan menjadi mRNA. Misalnya, jika pada DNA terdapat basa A, maka akan dipasangkan dengan U pada mRNA, tapi dipasangkan dengan A dan C dengan G dan G dengan C. Setelah mRNA terbentuk, molekul ini keluar dari inti sel dan memasuki sitoplasma untuk menjalani tahap berikutnya, yaitu translasi. Pada proses translasi, urutan kodon pada mRNA diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino yang akhirnya membentuk protein. Dengan demikian, gambar ini menunjukkan bagaimana urutan DNA diterjemahkan secara bertahap menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi. Protein inilah yang kemudian menentukan sifat-sifat pada tanaman, sehingga proses ini sangatlah penting dalam pemulihan tanaman.
Saya akan menjelaskan secara lebih lengkap bagaimana gen dapat mempengaruhi pembentukan enzim X melalui dua proses utama, yaitu transkripsi dan translasi. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa gen adalah sigma DNA yang berisi kode untuk membuat protein. DNA tersusun dari urutan basa A, T, C, dan G. Urutan basa inilah yang menentukan jenis protein yang akan dibuat sel. Proses pembentukan enzim X dimulai dari transkripsi. Dalam proses ini, DNA membuka bagian gen yang akan dibaca. Kemudian enzim RNA polimase membuat salinan berupa mRNA. mRNA berfungsi sebagai pembawa pesan dari DNA di dalam inti sel menuju ribosom di sitoplasma. Setelah itu, mRNA memasuki tahap translasi. Pada tahap translasi, ribosom membawa kodon-kodon pada mRNA. Setiap kodon terdiri dari 3 basa nitrogen yang masing-masing mewakili satu asam amino tRNA. Kemudian membawa asam amino yang cocok untuk disusun menjadi rantai pilopeptida. Setelah rantai pilopeptida selesai dirangkai dan dilipat, hasil akhirnya adalah enzim X, yaitu protein yang berperan penting dalam ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jika secara keseluruhan gen mempengaruhi pembentukan enzim X karena informasi genetik pada DNA membentukkan urutan asam amino dalam protein, dan protein inilah yang akhirnya menentukan fungsi enzim tersebut. Baiklah, di sini kita akan memasuki fase mutasi. Mutasi adalah perubahan pada urutan basa DNA. Walaupun mutasinya kecil, misalnya hanya satu yang berubah, dampaknya amatlah besar karena urutan DNA menentukan urutan asam amino dalam protein. Ketika mutasi terjadi pada gen yang mengkode enzim X, urutan kodon pada mRNA ikut berubah. Saat translasi berubah, kodon dapat menyebabkan asam amino yang masuk berbeda. Perubahan satu asam amino dapat mengubah struktur enzim. Enzim memiliki bentuk khusus yang menentukan bagaimana enzim bekerja, terutama pada bagian yang disebut dengan siklus aktif. Urutan nukleotida di dalam DNA berfungsi sebagai kode untuk membentukkan protein. Setiap protein yang dihasilkan akan menentukan berbagai sifat pada tanaman seperti warna, ukuran, kemampuan bertahan hidup di lingkungan. Ketika terjadi perubahan pada ukuran nukleotida, maka informasi genetiknya ikut berubah. Perubahan ini disebut dengan mutasi. Mutasi dapat mempengaruhi proses pembentukan protein sehingga sifat tanaman yang dihasilkan juga bisa berubah. Karena itu, memahami urutan DNA dan mutasinya sangat penting dalam program pemulihan tanaman. Dengan mengetahui perubahan apa yang terjadi pada DNA, kita dapat memprediksi atau bahkan menghasilkan tanaman yang sangat tentunya yang lebih menguntungkan dan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa perubahan kecil pada urutan nukleotida dapat mempengaruhi sifat tanaman. Walaupun perubahan yang terjadi sangatlah kecil, kita harus ingat bahwa urutan nukleotida merupakan kode yang menentukan bentuknya protein. Protein inilah yang mengatur bagaimana fitur dalam tubuh tanaman seperti ketahanan terhadap penyakit, pertumbuhan, dan warna. Walaupun terjadi mutasi, urutan basa pada DNA ikut berubah. Perubahan ini akan mengubah kodon pada mRNA dan akhirnya dapat mengubah urutan asam amino dalam protein. Perubahan satu asam amino saja bisa mempengaruhi bentuk dan fungsi protein, sehingga enzim yang dihasilkan mungkin tidak bekerja optimal. Jika fungsi protein berubah, maka sifat tanaman juga ikut berubah. Jadi meskipun mutasinya kecil, dampaknya besar karena protein yang terbentuk berbeda dari seharusnya. Perubahan protein ini yang akhirnya menyebabkan perubahan pada sifat tanaman. Jika bentuk enzim berubah sedikit saja, enzim mungkin tidak bisa berikatan dengan substratnya atau aktivasi menurun. Akibatnya fungsi enzim X dapat terganggu. Pada tanaman, enzim X berperan terhadap tanaman penyakit. Jika enzim X berubah dan tidak bekerja optimal, tanaman bisa menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Jika mutasi dapat mempengaruhi bentuk dan fungsi enzim X, dan perubahan pada enzim inilah yang akhirnya mempengaruhi sifat tanaman secara keseluruhan.
Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hukum Mandel. Hukum yang pertama, ini menyatakan bahwa saat pembentukan gamet, dua alel untuk satu sifat akan berpisah, sehingga masing-masing gamet membawa satu alel saja. Contohnya, tanaman berbunga ungu AA dapat menghasilkan gamet A dan gamet A besar dan gamet A kecil. Dan hukum Mandel 2. Hukum ini menjelaskan bahwa pewarisan satu sifat tidak dipengaruhi oleh sifat lain karena pasangannya alel akan berkombinasi secara bebas. Dengan kata lain, sifat, warna bunga, dan bentuk biji diwariskan tanpa saling mempengaruhi. Berikut adalah diagram DNA, mRNA, protein, dan sifat. Pertama, DNA berisi kode genetik yang menjadi dasar pembentukan protein. DNA ditranskripsi menjadi mRNA untuk membawa informasi keluar dari inti sel. Selanjutnya, mRNA ditranslasi menjadi protein di ribosom. Protein memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh organisme, misalnya sebagai enzim, hormon, atau penyusun struktur sel. Karena protein mempengaruhi cara kerja sel, maka proteinlah yang akhirnya menentukan sifat organisme, seperti warna, daun, tinggi tanaman, dan ketahanan terhadap penyakit. Dengan demikian, alur DNA hingga menjadi sifat yang kita pahami sebagai penjelasan kode genetik yang diterjemahkan langkah demi langkah hingga menghasilkan ciri-ciri yang dampak kita lihat. Nah, pada penelitian ini, tim peneliti membandingkan dua tanaman, yaitu tanaman A dan tanaman B. Keduanya memiliki jumlah kromosom yang sama, tetapi ternyata menunjukkan sifat yang berbeda terhadap penyakit. Tanaman A terbukti lebih tahan terhadap penyakit jamur, sedangkan tanaman B justru lebih rentan terinfeksi. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh urutan nukleotida DNA pada salah satu bagian gen yang berkode enzim X. Meskipun jumlah kromosom sama, urutan nukleotida yang berbeda akan menghasilkan protein yang berbeda pula, sehingga sifat yang muncul pun tidak sama. Pada tanaman A, gen tersebut mampu menghasilkan enzim X dengan susunan yang sempurna. Enzim X ini sangat penting karena berperan dalam pembentukan protein terhadap serangan jamur. Akibatnya, tanaman A memiliki sistem pertahanan yang kuat. Sebaliknya, pada tanaman B, perubahan kecil pada urutan nukleotida membuat enzim X tidak terbentuk dengan baik, sehingga protein pertanaman tidak dapat dibuat secara optimal. Hingga ini menyebabkan tanaman B menjadi lebih mudah terinfeksi jamur. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan urutan DNA meskipun kecil bisa menyebabkan perubahan besar dalam pewarisan sifat, termasuk ketahanan terhadap penyakit. Nah, dari kasus tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman kentang A itu lumayan kuat dan kentang B itu lumayan rentan terkena penyakit. Dari tersebut kita bisa menyilangkannya menjadi seperti R besar, R kecil, R besar, R kecil sampai kita menemukan hasil yang cukup bisa untuk ditanam untuk melawan infeksi jamur pada tanaman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari berdasarkan hasil analisis tentang perbedaan genetik antara tanaman A dan tanaman B, dapat disimpulkan bahwa tanaman A lebih unggul dibandingkan tanaman B karena memiliki perbedaan ukuran nukleotida pada DNA yang memungkinkan tanaman A menghasilkan enzim X. 2. Enzim X berperan penting dalam pembentukan protein pertahanan terhadap infeksi jamur. Akibatnya, tanaman A memiliki ketahanan alami yang lebih baik terhadap penyakit. Nah, yang ketiga, walaupun tanaman A dan B mempunyai jumlah kromosom yang sama, perbedaan pada susunan DNA, perbedaan sifat, terutama dalam kesimpulan menghasilkan enzim pertahanan. 4. Karena memiliki kemampuan proteksi yang lebih kuat, tanaman A layak dijadikan variasi unggul dalam program pemulihan tanaman. Sifat unggul ini berpotensi diwariskan pada keturunan F1.
Nah, yang kelima nih. Yang kelima, penggunaan tanaman A dalam pemulihan dapat membantu menghasilkan variabel tanaman yang lebih tahan penyakit, lebih produktif, dan lebih stabil di lingkungan rentan jamur. Dua alasan ilmiah saya. Yang pertama, tanaman A memiliki perbedaan urutan nukleotida yang menghasilkan enzim X. Berdasarkan analisis pada teks, ditemukan perbedaan urutan nukleotida pada salah satu bagian DNA utama tanaman A. Perbedaan ini memungkinkan tanaman A memproduksi enzim X, sedangkan tanaman B tidak. Enzim X terbukti berperan dalam pembentukan protein pertahanan terhadap infeksi jamur. Secara ilmiah, keberadaan enzim terhadap ini membuat tanaman A lebih tahan terhadap penyakit. Nah, alasan yang kedua saya, enzim X meningkatkan ketahanan terhadap infeksi jamur. Teks menjelaskan bahwa enzim X memicu. Dari analisis dan cerita tersebut menjelaskan bahwa enzim X memicu terbentuknya protein pertahanan. Protein ini membentuk pertahanan menolak atau menekankan perkembangan infeksi jamur yang biasanya merugikan. Secara ilmiah, tanaman dengan mekanisme pertahanan aktif akan lebih unggul dan cocok dijadikan induk dalam program pemulihan. Baiklah, sampai sini dulu pembahasan saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga penjelasan saya ini mudah untuk dipahami. Dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau salah untuk mengurutkan atau menjelaskan kepada Bapak, teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Semoga usaha tersebut kali ini memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih Ibu Devi Anggun Sari, dan terima kasih untuk semuanya yang telah menonton saya. Assalamualaikum.